Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Setelah sebelumnya Mimin membawakan alur cerita Avengers Endgame, kali ini Mimin akan membawakan lanjutan film Spider-Man yang berjudul Spider-Man Far From Home. Film ini dibintangi oleh Tom Holland, Jake Gyllenhaal, dan Zendaya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Spider-Man Far From Home. Semoga. Di Ixtenco, Meksiko, Nick Fury dan asistennya memeriksa puing-puing bekas bencana yang aneh. Menurut informasi penduduk sekitar, tempat itu dihancurkan oleh tornado yang memiliki wajah. Tiba-tiba, manusia super berkostum aneh muncul di hadapan Nick Fury. Orang itu lalu bertarung melawan monster batu yang juga tiba-tiba muncul di sana. 5 tahun sebelumnya, setengah populasi manusia menghilang akibat ulah Thanos, termasuk sebagian siswa di SMA Midtown, tempat di mana Peter Parker bersekolah. Setelah Avengers berhasil mengembalikan setengah populasi yang hilang, mereka yang kembali masih di usia yang sama sebelum menghilang 5 tahun lalu. Namun mereka yang tidak menghilang tetap tumbuh normal alias lebih tua 5 tahun. Peter kembali berangkat ke sekolah bersama sahabatnya, Ned. Sebentar lagi, Peter dan teman sekelasnya akan melakukan karya wisata ke Eropa. Peter berniat mengungkapkan perasaannya kepada MJ saat mereka di Eropa nanti. Peter pun meminta saran kepada Ned. Namun Ned melarang Peter berpacaran saat berwisata karena mereka tidak akan bisa bebas kemana-mana. Malam harinya, Peter dan Bibi May membuat acara amal bagi mereka yang berhasil kembali setelah 5 tahun yang lalu dihilangkan oleh Thanos. Asisten Tony Stark, Happy, kemudian datang membawa uang sumbangan dari istri Tony. Happy lalu memberitahu kalau Nick Fury mencoba menghubungi Peter. Sepertinya Nick mempunyai tugas untuk Peter. Dan benar sekali, Nick langsung menelpon Peter. Namun Peter yang sebentar lagi akan pergi berwisata tidak ingin diganggu. Peter pun mengabaikan telepon itu. Happy menyuruh Peter untuk mengangkat telepon itu karena Nick Fury bisa mengamuk. Peter pun berjanji akan menelpon Nick Fury kembali setelah wisatanya usai nanti. Peter tidak mau rencana menembak MJ jadi berantakan. Setelah kematian Tony, Peter merasa kehilangan mentornya. Dia menjadi sangat lelah menjadi pahlawan. Akhirnya, Peter memutuskan tidak akan membawa kostum Spider-Man-nya saat berwisata. Di dalam pesawat, Peter meminta bantuan Ned agar dia bisa duduk di samping MJ. Ned kemudian memberitahu MJ dan Betty kalau Peter ingin pindah tempat duduk karena dia alergi parfum. Namun, Pak Harrington yang mendengar hal ini justru menyuruh Peter duduk di sampingnya. Sementara MJ duduk bersebelahan dengan cowok populer di sekolah yang bernama Brad. Ned sendiri duduk di samping Betty, dan Peter yang cemburu pun hanya bisa melihat dari jauh. Singkat cerita, Peter dan yang lain akhirnya sampai di Venezia, Italia. Tak disangka, setelah turun dari pesawat, Ned memberitahu kalau dia kini berpacaran dengan Betty. Peter kemudian diperiksa petugas bandara karena ada sesuatu di kopernya. Saat kopernya dibuka, Peter terkejut ternyata Bibi May memasukkan kostum Spider-Man di dalam koper itu. Untung saja petugas bandara mengira kalau Peter hanyalah cosplayer. Mereka semua kemudian menuju hotel untuk meletakkan barang bawaan. Setelah itu, mereka berjalan-jalan di pinggir sungai. Karena semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, diam-diam Peter pergi untuk mencari kalung bunga dahlia hitam yang akan dia berikan saat dia menembak MJ nanti. Tiba-tiba muncul monster air dari dalam sungai. Peter tidak bisa berubah menjadi Spider-Man karena dia meninggalkan kostumnya di dalam hotel. Beruntung Peter masih membawa pelontar jaringnya. Sesosok manusia super yang tadi di awal kemudian muncul kembali. Orang itu memiliki nama julukan Mysterio. Dia langsung melawan monster air itu. Peter lalu mengenakan topeng agar bisa membantu Mysterio. Peter mencoba menolong orang-orang yang ada di sana. Setelah beberapa saat bertarung, Mysterio akhirnya berhasil mengalahkan monster air itu. Malam harinya, Peter didatangi oleh Nick Fury. Nick memberitahu Peter bahwa seminggu yang lalu terjadi topan besar di Meksiko. Saksi mata mengatakan kalau topan itu memiliki wajah seperti monster air yang tadi muncul. 3 hari kemudian, di Maroko mengalami serangan monster yang hampir mirip. Menurut Nick Fury, saat ini dunia sedang terancam. Nick Fury lalu mengajak Peter pergi ke suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanan, Nick Fury memberikan sebuah kacamata yang diberikan Tony untuk Peter. Sesampainya di dalam markas rahasia, Nick Fury memperkenalkan timnya mulai dari Maria Hill,
Dimitri, dan Mysterio. Mysterio sendiri mempunyai nama asli Quentin Beck. Dia mengaku berasal dari bumi di universe lain. Beck menjelaskan kalau monster-monster yang muncul belakangan ini adalah monster-monster elemental dari air, api, udara, dan bumi. Monster elemental itu pernah muncul di universe Beck. Beck adalah satu-satunya superhero yang tersisa karena elemen api menghancurkan bumi di universe-nya tanpa tersisa. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari universe tempat tinggal Beck, Maria mengatakan kalau monster elemen api diprediksi akan muncul di Praha 2 hari lagi. Nick meminta Peter membantu mereka pergi ke Praha untuk membunuh monster itu. Namun Peter tidak mau ikut. Dia tidak mau merusak rencananya menembak MJ. Peter pun mencari alasan dengan mengatakan kalau identitasnya bisa saja ketahuan jika dia terlihat muncul di Praha. Lagi pula Peter juga masih belum siap sepenuhnya menjadi Avengers. Peter yakin kalau Mysterio pasti bisa menangani monster-monster itu sendirian. Nick kemudian menyuruh Peter untuk pergi jika dia tidak mau ikut. Keesokan harinya, secara mengejutkan, Pak Harrington mengatakan kalau mereka tidak jadi pergi ke Paris, melainkan mereka akan pergi ke Praha. Ternyata Nick Fury membajak liburan musim panas kelas Peter agar Peter bisa pergi ke Praha. Di tengah-tengah perjalanan, Peter yang penasaran mengaktifkan kacamata pemberian Tony. Ternyata kacamata itu sangat canggih yang dilengkapi kecerdasan buatan bernama Edith. Edith mempunyai akses ke semua protokol keamanan milik Tony, seperti beberapa satelit pertahanan dan juga seluruh jaringan komunikasi di dunia. Hal itu memungkinkan Peter bisa melihat isi dari WhatsApp di HP setiap orang. Peter dan yang lain kemudian berhenti di rest area. Dimitri yang menyamar menjadi supir menyuruh Peter pergi ke sebuah ruangan. Di sana, ada seorang perempuan yang membawakan kostum Spider-Man jenis baru agar identitas Peter tidak ketahuan. Perempuan itu menyuruh Peter memakai kostum itu sekarang juga. Di saat Peter membuka celana, tiba-tiba Brad datang. Brad lalu memotret Peter. Peter berusaha menjelaskan apa yang terjadi, namun Brad tidak peduli. Brad berkata kalau dia tahu Peter menyukai MJ. Brad yang licik berencana memperlihatkan foto itu kepada MJ. Di dalam bis, Peter menyuruh Edith untuk menghentikan Brad yang akan mengirim foto ke MJ. Namun Edith malah mengirimkan drone pembunuh dari satelit. Peter yang panik langsung melompat untuk menghancurkan drone itu. Peter akhirnya meminta Edith menghapus foto itu dari HP milik Brad. Sesampainya di Praha, Pak Harrington menyuruh murid-muridnya untuk bersiap-siap karena mereka akan melihat karnaval cahaya tahunan yang ada di Praha ini. Maria lalu menelpon Peter untuk memintanya pergi ke markas untuk menyusun rencana. Sesampainya di markas, Mysterio memberitahu bahwa mereka harus memusnahkan monster elemental api apapun yang terjadi. Mereka juga harus menjauhkan elemental api dari logam karena hal itu akan membuatnya lebih besar. Peter pun berjanji akan berusaha sebisa mungkin karena dia tidak mau membahayakan teman-temannya. Nick Fury kemudian membahas masalah drone barusan yang hampir saja membunuh teman sekelas Peter. Nick Fury merasa kalau Peter belum siap dengan teknologi kacamata Edith. Di atap gedung, Mysterio menemui Peter yang sedang galau untuk menghiburnya. Peter mengatakan kalau sebenarnya saat ini dia sedang tidak ingin beraksi. Peter ingin menjalani hidup yang normal. Mysterio pun berkata kalau Peter tidak salah jika menginginkan hal itu. Namun Mysterio tahu kalau Peter lebih memilih menyelamatkan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Mysterio pun menyarankan untuk membawa teman-teman Peter ke tempat yang aman. Peter lalu membuat guru dan teman-temannya menonton opera. Mereka tentu saja tidak setuju, namun mereka tidak bisa apa-apa karena itu adalah paket perjalanan wisata ini. Setelah memastikan semua teman-temannya berada di dalam gedung opera, Peter kemudian pergi. MJ yang curiga melihat tingkah laku Peter kemudian menyusulnya. Begitu juga dengan Ned dan Betty. Di luar, Peter bersiap-siap di posisinya dengan memakai kostum hitam. Sementara di bawah, MJ memperhatikan sekeliling untuk mencari Peter. Tiba-tiba, monster elemental api muncul membuat semua orang panik. Mysterio kemudian datang. Peter dan Mysterio bekerja sama bertarung melawan elemental api. Namun monster elemental api itu berhasil menyerap logam komedi putar, membuatnya semakin besar. Monster itu lalu berusaha memakan biang lala. Namun ternyata Ned dan Betty ada di sana. Peter dan Mysterio pun berusaha mencegah elemental api memakan biang lala. Saat menembakkan jaring, Peter tak sengaja menarik sesuatu hingga jatuh. Benda itu terjatuh di dekat MJ. Melihat monster elemental api yang semakin kuat, Mysterio akhirnya memutuskan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan monster itu.
Mysterio masuk ke dalam tubuh monster itu dan meledak. Monster elemental api itu pun berhasil dikalahkan. Beruntung Mysterio masih selamat. Nick Fury kemudian datang. Dia berkata, meskipun monster elemental api sudah musnah, namun ancaman akan selalu ada. Nick mengajak Mysterio pergi ke markas Europol yang ada di Berlin. Nick ingin mengajak Peter, namun Peter berkata kalau dia tidak ingin ikut. Mendengar hal itu, Nick pun bergegas pergi ke Berlin. Mysterio kemudian mentraktir Peter minum di dalam kedai. Di sini, Peter mengungkapkan lagi keinginannya untuk hidup normal sebagai anak remaja biasa. Dia kemudian memakai kacamata Edith. Namun Mysterio berkata bahwa kacamata itu tidak cocok dipakai Peter yang masih muda. Peter lalu menyuruh Mysterio mencobanya. Ternyata kacamata itu sangat cocok dipakai di wajah Mysterio. Peter pun merasa kalau Mysterio lebih pantas menggunakan teknologi Edith. Mysterio lebih pantas menjadi penerus Tony Stark. Peter pun memindahkan kepemilikan teknologi Edith itu kepada Mysterio. Peter menyerahkan kacamata itu kepada Mysterio. Peter kemudian pergi menemui teman-temannya. Setelah Peter pergi, keadaan di dalam kedai itu tiba-tiba berubah. Ternyata Mysterio menggunakan teknologi hologram yang sangat canggih untuk mengelabui Peter dan Nick Fury. Mysterio adalah mantan karyawan Tony Stark. Namun Tony Stark malah memecatnya karena dianggap tidak berguna. Akhirnya Mysterio mengumpulkan beberapa karyawan Tony Stark yang bernasib sama dengannya untuk balas dendam. Mereka menciptakan teknologi hologram dan drone penghancur untuk menciptakan sandiwara ini. Dengan teknologi Edith yang barusan dia dapatkan, Mysterio akan bisa menguasai dunia. Di tempat lain, Peter kembali ke hotel. Ned memberitahu kalau besok mereka akan pulang ke Amerika karena kemunculan monster elemental. Peter pun merasa kecewa karena mereka tidak jadi pergi ke Paris. MJ kemudian muncul menyapa Peter. Peter yang malu-malu mengajak MJ untuk jalan-jalan keluar. MJ pun langsung mau. Di tengah-tengah jembatan, Peter ingin mengungkapkan perasaannya kepada MJ. Namun MJ keburu berkata kalau dia sudah tahu kalau Peter adalah Spider-Man. Selama ini, MJ selalu mengawasi Peter dan semuanya sudah jelas kalau Peter adalah Spider-Man. Peter mencoba menyangkal hal itu karena yang barusan muncul bukanlah Spider-Man. MJ kemudian mengeluarkan sebuah benda yang terlilit jaring. MJ mengatakan kalau jaring yang melilit benda itu adalah jaring yang sama persis dengan jaring milik Spider-Man. Tiba-tiba benda itu mengeluarkan hologram monster yang sangat nyata. Ternyata benda itu adalah proyektor yang menampilkan ilusi monster-monster elemental. Peter pun sadar kalau monster yang tadi hanyalah rekayasa Mysterio. Peter pun panik karena dia baru saja menyerahkan teknologi kacamata Edith kepada orang jahat. Peter akhirnya mengaku kepada MJ kalau dia memang Spider-Man. Di tempat lain, saat sedang mengecek hologram miliknya, Mysterio akhirnya menyadari kalau salah satu proyektornya hilang. Mysterio pun panik karena proyektor itu bisa dijadikan alat bukti. Jika ada orang yang menemukannya, maka kebohongan Mysterio akan terungkap. Mysterio langsung melacak keberadaan proyektornya yang hilang. Mysterio pun akhirnya tahu kalau proyektor itu ada pada Peter. Dan Peter sudah menyadari semua kebohongan ini. Mysterio pun berencana untuk membunuh Peter. Sementara itu, Peter bergegas pergi ke Berlin untuk menemui Nick Fury. Dia harus memberitahu Nick Fury mengenai kebohongan Mysterio. Di tengah jalan, Nick kemudian datang menjemput Peter. Dia membawa Peter ke dalam markas. Di dalam markas, Peter memberitahu semua kebohongan Mysterio. Namun ternyata Nick Fury dan Maria yang ada di hadapan Peter hanyalah ilusi. Begitu juga dengan tempat itu. Peter masuk ke dalam dunia ilusi ciptaan Mysterio. Bukan hanya hologram, Mysterio juga memiliki teknologi untuk menyerang Peter dan menghancurkan lingkungan sekitar. Nick Fury kemudian datang dan menembak Mysterio dari belakang. Nick Fury lalu bertanya kepada Peter siapa saja yang telah mengetahui hal ini. Peter lalu memberitahu kalau yang mengetahui hal ini hanya dia, MJ, dan Ned saja. Ternyata lagi-lagi Nick Fury yang ada di hadapan Peter hanyalah ilusi. Peter tiba-tiba dihantam oleh kereta cepat. Mysterio kemudian menyuruh anak buahnya menghack liburan teman-teman Peter dan membawa mereka pergi ke London. Di dalam kereta, sambil tertatih-tatih, Peter yang selamat kemudian pingsan. Peter lalu terbangun di Belanda. Di jalanan, Peter meminjam telepon penduduk sekitar untuk menelpon Happy. Tak berapa lama kemudian, Happy datang menggunakan pesawat. Sebelum mendekat, Peter memastikan terlebih dahulu kalau Happy yang ada di hadapannya itu nyata. Ternyata itu memang benar-benar Happy.
Happy mencoba menenangkan Peter yang panik karena telah menyerahkan teknologi edit kepada orang jahat. Peter bingung. Peter pun rindu dengan Tony. Menurut Peter, Tony pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi seperti saat ini. Happy kemudian mengatakan kalau Tony tidak pernah menyesal memilih Peter sebagai penggantinya. Tony pasti yakin kalau Peter bisa menghadapi semua ini. Peter pun mendapatkan kepercayaan dirinya kembali untuk menghadapi Mysterio lagi. Peter yakin kali ini Mysterio pasti sedang mengincar teman-temannya. Peter lalu meminjam ponsel Happy untuk mengetahui keberadaan teman-temannya melalui media sosial. Ternyata kini mereka semua ada di London. Happy pun langsung menerbangkan pesawatnya menuju London. Peter kemudian baru ingat kalau dia tidak membawa kostum Spider-Man-nya. Mendengar hal ini, Happy lalu membuka sebuah ruangan di mana Peter bisa membuat kostumnya sendiri di sana. Di tempat lain, semua sesuai dengan rencana Mysterio. Ned, MJ, dan semua teman-teman Peter kini berada di dalam bis yang dikendarai oleh anak buah Mysterio. Sementara itu, lewat alat miliknya, Maria mendeteksi gelombang energi seperti saat kemunculan monster elemental sebelumnya. Namun kali ini lokasinya ada di London. Padahal sebenarnya gelombang energi itu adalah gelombang buatan anak buah Mysterio untuk memancing Nick Fury untuk datang. Di London, dengan teknologi edit, Mysterio melepaskan ribuan drone pembunuh yang sudah dilengkapi teknologi hologram. Dengan drone-drone itu, Mysterio menciptakan ilusi monster elemental yang sangat besar. Bukan hanya ilusi, berkat bantuan drone edit, Mysterio benar-benar memporak-porandakan kota London. Mysterio lalu membuat seolah-olah dia yang bertarung melawan monster elemental itu. Sementara itu, Happy memberikan pesan kode kepada Nick Fury. Nick Fury lalu menyuruh Maria untuk naik ke atap untuk berjaga-jaga. Tak berapa lama kemudian, sebuah drone pembunuh berniat menembak Nick. Untung saja Maria berhasil menghancurkan drone itu. Di tempat lain, Peter masuk ke dalam tubuh monster. Dan ternyata benar, di sana ada ribuan drone memancarkan sinar hologram canggih. Peter lalu menempelkan jaringnya pada beberapa drone untuk mengikat mereka. Melihat ada yang tidak beres, Mysterio yang ada di tempat lain mengecek CCTV dan melihat Peter yang ada di sana. Mysterio yang panik lalu memiliki ide. Dia mematikan semua ilusinya, sehingga semua drone-drone yang ada di sana terlihat oleh semua orang. Di tempat lain, Happy mengajak Ned, MJ, Betty, dan Flash untuk pergi. Namun pesawatnya dibom oleh drone. Mysterio kemudian mengirim drone untuk mengejar Happy dan yang lainnya. Happy dan yang lainnya pun bersembunyi di dalam museum. Namun drone masih mengejar mereka dan menembakkan laser untuk membuka pintu. Sementara itu, Peter berusaha menghindari serangan drone. Peter lalu membuat bom dari drone untuk menghancurkan lebih banyak drone. Dengan susah payah, Peter akhirnya berhasil melumpuhkan Mysterio. Peter meminta Mysterio mengembalikan kacamata edit. Namun Mysterio justru kembali memasukkan Peter ke dalam dunia ilusi. Kali ini Peter tidak terkecoh lagi. Dia fokus menggunakan Spider Sense-nya sehingga bisa mengalahkan ilusi Mysterio. Mysterio sendiri yang terkena tembakan drone. Ternyata itu juga ilusi. Beruntung Peter tidak tertipu, membuat Mysterio menembak dirinya sendiri. Peter lalu mengambil edit dari tangan Mysterio. Peter kemudian menonaktifkan semua drone pembunuh. Semua drone itu pun terbang kembali ke dalam satelit. Mysterio akhirnya meninggal. Setelah semua kembali tenang, di balik reruntuhan, Peter menemui MJ. Peter mencoba mengungkapkan perasaannya. Ternyata selama ini, MJ juga menyukai Peter. MJ selalu memperhatikan Peter kemanapun dia pergi. Mereka berdua pun akhirnya berpacaran. Beberapa hari kemudian, di saat Peter mengajak MJ berkeliling kota New York, di Videotron menayangkan berita mengenai serangan monster di Eropa. Menurut pembawa acara, dia mendapat rekaman video dari seseorang yang misterius. Dalam video itu, Mysterio mengaku sudah berusaha bertarung melawan monster elemental. Namun dia diserang oleh Spider-Man yang mempunyai ribuan drone bersenjata milik Tony. Mysterio sengaja membuat semua orang membenci Spider-Man. Di akhir video, Mysterio memberitahu tentang identitas asli Spider-Man. Kini semua orang pun tahu kalau identitas asli Spider-Man adalah Peter Parker. Di tempat lain, ternyata Nick Fury dan Maria adalah alien Skrull yang bernama Talos dan Soren yang sedang menyamar. Mereka ditugaskan oleh Nick Fury yang asli untuk memberikan edit kepada Peter. Nick Fury yang asli sendiri sedang bersantai di pesawat luar angkasa. Dan berakhirlah alur cerita film Spider-Man Far From Home ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah karya wisata adalah waktu yang tepat untuk menembak gebetan kalian. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!